Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta seminar nasional H4 di Universitas Negeri Malang. Kami akan menyampaikan paper kami. Mohon izin share screen. Paper kami berjudul Strategi Pemberdayaan dalam Pengolahan Bunga Telang sebagai Produk Unggulan Kampung Eduwisata Baran di Kota Malang. Kami di Emma Yunita Titisari, Damayanti Asikin, Nurrahmi Ardiarini, Adi Kusmaningrum, dan Ani Eka Kusmastuti berasal dari Universitas Brawijaya. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan Dr. Mengabdi dari LPPM Universitas Brawijaya. Baik, Kampung Baran ini terletak di wilayah periurban Kota Malang, yaitu pada perbatasan kota dan Kabupaten Malang yang secara geografis wilayahnya berbukit-bukit karena terletak di punggung Gunung Baran di wilayah timur Kota Malang. Ini secara singkat bagaimana kondisi wilayahnya. Jadi kalau dari data BPS itu diketahui bahwa Kecamatan Kedung Kandang merupakan penghasil buah dan tanaman hortikultura, terutama empon-empon dan cabai yang terbesar di Kota Malang. Selain itu juga banyak tanaman ketela pohon, ada tebu, ada sengon juga di sana. Luas lahan pertanian dan persawahannya sekitar 40%, jadi sisanya masih ada hutan dan area hijau lainnya. Ini ciri khas atau yang menarik dari Kampung Baran Puring adalah 90% penduduknya merupakan warga Madura pendampingan atau warga Madura pendatang dengan kultur yang masih cukup kental. Kemudian dulunya mereka memiliki tanah yang sangat luas, masing-masing orang memiliki tanah yang luas. Seberapa banyak tanah itu bisa mereka bersihkan itu adalah tanah milik mereka. Tapi setelah beberapa generasi, hingga generasi yang saat ini, jumlah tanah mereka menjadi semakin sempit karena banyak yang dijual untuk kebutuhan hidup mereka dan ada juga yang diwariskan ke anak cucunya. Kemudian mereka karena dari segi pertanian atau dari sektor pertanian itu mereka kurang mendapatkan hasil yang sesuai atau yang cukup untuk kebutuhan hidup mereka, akhirnya mereka banyak beralih ke sektor industri, yaitu sebagai buruh, baik buruh tani, sebagai buruh cangkul di beberapa perkebunan atau ladang yang notabene sudah bukan milik mereka lagi, kemudian menjadi buruh pabrik dan buruh bangunan. Untuk saat ini hampir 80% tanah di Kampung Baran bukan lagi milik warga. Dan ada kecenderungan perubahan tata guna lahan menjadi perumahan karena perkembangan dan perluasan wilayah Kota Malang. Kami mencoba mengangkat konsep green economy dan communal branding karena dua poin ini merupakan hal yang sangat sesuai yang bisa dilakukan di Kampung Baran dengan ide dasar atau berbasis pada pemikiran keberlanjutan atau pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Jadi green economy dan communal branding ini kami lakukan dengan mencoba mengangkat dan mengembangkan potensi lokal. Jadi apa yang ada di sana itu yang coba kami kembangkan. Ada dua potensi yang kami tangani penting, yaitu potensi berupa sumber daya alam, pertanian, dan potensi sosialnya. Yang ini bisa menjadi modal sosial untuk pemberdayaan yang berbasis pada communal branding. Sehingga ada sudah lahir atau sudah dicanangkan program pengembangan berupa eduwisata Kampung Buah Bercahaya Baran Malang sekitar tahun 2019 yang sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota, yang ini adalah inisiasi dari pesantren manajer Tolabi yang mengusung platform komunal branding yang memfokuskan pada sinergi dan kolaborasi untuk kesejahteraan bersama. Jadi
sebagai kampung eduwisata ini memerlukan produk-produk unggulan yang bisa dijual, yang membawa brand atau image dari kampung Baran itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk menciptakan produk unggulan ini bisa dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat. Ini adalah metode yang kami pakai. Yang pertama, memetakan potensi dan permasalahannya. Yang kedua, melihat bagaimana peluang keberhasilan. Dan yang ketiga, merumuskan strategi pemberdayaan. Produk unggulan yang kami ciptakan adalah pengolahan bunga telang menjadi teh telang celup dan teh kering, serta minuman segar. Ini adalah hasil pemetaan potensinya, ada beberapa yang lain, tetapi ini adalah poin utamanya. Yang pertama, secara geografis tanahnya subur, tetapi sulit air. Kemudian yang kedua, interaksi sosialnya cukup kuat, terutama melalui forum keagamaan seperti pengajian. Kemudian antar tetangganya masih memiliki hubungan kekerabatan. Penduduknya ini adalah pekerja keras, tapi mereka memerlukan lebih banyak tambahan wawasan dan pengetahuan. Mereka memiliki kultur yang unik dan cukup kental sampai saat ini. Tingkat ekonominya rendah sehingga mereka rata-rata waktu produktifnya juga padat dari Senin sampai Minggu. Kalau di Tegal itu tidak pernah libur, begitu, sehingga mereka perlu mengatur waktu untuk pekerjaan sampingan, dan jenis pekerjaan sampingan yang dapat mereka lakukan tentu saja yang bisa mereka lakukan di sela-sela waktu kerja mereka. Kemudian kami sudah melakukan uji coba untuk tanaman telang, dan ini bisa dibudidayakan dengan hasil yang baik di Kampung Baran, baik sebagai bahan untuk teh maupun dikembangbiakkan atau dikembangkan dalam bentuk bibit dan benih. Nah, ini adalah matriks SWOT-nya. Jadi kami mencoba melakukan analisis mengenai kemungkinan pengembangan telang atau pengolahan telang sebagai produk unggulan. Nah, dari hasil analisis SWOT ini, ada beberapa hal yang kami ketahui atau bisa kami capai. Yang pertama, telang ini memiliki peluang untuk dikembangkan di Kampung Baran karena sesuai dan bisa dibudidayakan di sana dengan hasil yang baik. Kemudian proses pengolahannya mudah dilakukan sehingga warga bisa melakukannya di waktu luang mereka, tidak membutuhkan berbagai macam alat. Kalaupun memang dibutuhkan alat, ini kami sediakan, cukup oven saja mungkin dan sealer untuk pengemasannya, cukup itu. Oven ini untuk mengeringkan bunga telang basahnya supaya lebih cepat kering. Meskipun ini juga bisa dilakukan warga tanpa oven, jadi cukup diangin-anginkan saja, hanya waktunya menjadi lebih lama. Kemudian untuk target pasarnya, ini tentunya warga mungkin masih belum memiliki akses untuk pasar yang potensial untuk produk teh telang, tapi dengan memanfaatkan jejaring yang sudah dibangun oleh Eduwisata Kampung Buah Bercahaya dan saat ini berkolaborasi dengan kami Universitas Brawijaya, ini pasarnya akan lebih tepat gitu ya. Kami akan mencarikan akses atau memberikan akses kepada warga untuk bisa masuk ke pasar yang potensial. Nah, keuntungan ekonominya bagi warga ini tentu saja akan bisa cepat dirasakan karena prosesnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk fokus kami terutama saat ini adalah pada pengolahan telang, bunga telang menjadi teh celup dan bunga telang kering. Kalau untuk minuman segar ini kami lakukan pada event-event khusus saja karena tingkat keawetannya lebih rendah. Dan harapannya melalui program pemberdayaan ini akan bisa terus dilanjutkan. Strategi pemberdayaan yang dapat ditempuh terutama ada 3. Yang pertama yaitu melalui komunikasi dan pendekatan. Dari komunikasi dan pendekatan ini harapannya akan muncul inovator, dan saat ini memang sudah muncul beberapa inovator yang sesuai dengan potensi dan bakat masing-masing. Ada yang potensinya adalah sebagai motivator atau yang menggerakkan warga. Kemudian ada yang potensinya di pengolahan,
dan ada juga yang di marketing. Nah, ini kami coba tempatkan inovator atau kembangkan inovator sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka. Ini kami ketahuinya melalui komunikasi dan pendekatan yang cukup intensif. Ini ada jembatan yang membantu kami di sana, yaitu pesantren manajer tolapi yang sehari-hari memang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kemudian selain kedua itu, yang ketiga yang penting juga dilakukan adalah pendampingan secara terus-menerus gitu ya. Jadi terutama untuk proses budidaya telang, kemudian pemrosesan atau pengolahannya, manajemen, kemudian pemasarannya dan perluasan jejaringnya. Baik, ini adalah yang bisa kami sampaikan untuk makalah kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.